eee, diver yang mempunyai habit-nya yang nggak bagus gitu ya. Oh, gue pikir lu pengen ngomong ada manta gede banget kita ketemu Oh, rombongan. itu enggak ya? pasti, Itu ya? itu pasti, Oh, itu pasti ya. pasti, Oh, itu oke. pasti. Itu udah biasa kalau Udah gitu. biasa ya. Kalau ketemu yang itu udah biasa Udah gitu. biasa. Ini Yang ini? ketemunya yang luar biasa. Luar biasa. Luar biasa, Oh, luar oke, biasa oke, banget oke. nih. Halo, ketemu lagi sama kami di sini di Divers Talk, masih dengan gue Firman. Abi, Michael. Hehe. Sekarang kita kebetulan nggak ada narasumber, cuman kita pengen ngobrol-ngobrol enak aja lah, agak sedikit ngalor ngidul ya. Iya. Jadi apa ya, kita mau bahas apa kira-kira ya hari ini? Ada nggak? Ada sesuatu yang mau kita jadikan apa gitu? Om Mike atau Mabi? gimana kalau kita ngomongin pisang? Enak pisang ya? Iya. Pisang itu bagus buat diver kak. Gua kemarin baru balik Iya. dari Oh ya, trip baju nih, ya, baju ya. Gua baru balik dari trip nih. Pengalaman divingnya seru. Wah, Oh, gua pastilah. ngeliat baju udah berkembang, udah mulai jalan, udah mulai rame, udah itu wah seru banget ya. Jadi industri udah mulai naik jalan ya. Udah menuju normal ya. Udah menuju normal. Ada pengalaman yang lebih seru lagi nih di sini pada saat kita nyelam. Ada diver yang mempunyai habitnya yang nggak bagus. Gitu ya. Oh, gue pikir lu pengen ngomong ada manta gede banget kita ketemu Oh, rombongan. itu enggak ya? pasti, Itu ya? itu pasti, Oh, itu pasti pasti, ya. itu Oh, pasti. oke. Itu udah biasa kalau Udah gitu. biasa ya. Kalau ketemu yang itu udah biasa. Udah gitu. biasa. Ini Yang ini? ketemunya yang luar biasa. Luar biasa. Luar biasa, Oh, luar oke, biasa oke, banget oke. nih. Wah, bisa begini nih diving ini gitu ya. Kenapa canggih banget gitu? Atau dia bisa berenang melebihi ikan? Apa luar biasanya? Luar biasanya aja gue sampai nggak bisa dibilang dengan kata-kata. Saking luar biasa. Saking luar biasanya nih. Tapi kalau misalnya di sini sih dia apa ya? Si diver ini kalau gue bilang bad habit gitu ya. Bad habit. Bad habit Masalah attitude ya. ya. Attitude nih. Pegang-pegang lah gitu ya. Bukan Yang pegang-pegang orang ya. Lalu nanya yang dipegang siapa? Ya pegang. Dan kalau dikasih taunya ya. Iya. Gitu. Oh gitu. Nah, ini enaknya gimana ya gitu. Ini aja lah, kita ngobrolin aja lah. Soal bad habit atau bad attitude diver di bawah air. Di bawah air pastinya. Kalau di atas bad habit ya udahlah, cuekin aja, gebugin kalau perlu ya kan. Nah, ini yang bisa menimbulkan banyak masalah ya kan. Masalah buat dirinya sendiri, masalah buat orang lain, dan mungkin masalah bagi lingkungan. Nah, kira-kira gitu lah ya kalau di bawah air. Jadi bad habit atau bad itu di bawah air. Boleh sebut nama nggak? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh lah. Ya udah. Si itu Oke. kan. Ya si itu. Tapi kalau lu kan si itu, kalau si Anu. Nah, kalau misalnya dari Mike itu apa ya, lebih ke arah apa nih? Ke arah dia melanggar prosedural divingnya, seperti kita tahu lah. Misalnya lu naik turun seenaknya atau Tuh, itu habit. ada. Ada juga. Ada juga. Ada Terus juga. Berarti juga. banyak nih. Oke, satu. Profile divingnya seenak-enaknya gitu. Enak-enaknya. Enggak. Itu profile diving bukan masalah divingnya ya. Iya. Tapi enggak stay within the group. Grupnya kan ada tuh. Kan iya. kalau dibagi kan ada grup 1 2 3 4 5 gitu lah ya. Iya. Merepotkan grupnya sendiri. Merepotkan grup sendiri. Grupnya sendiri repot jadi ya. Wah, ini kemana nih? Si A kemana nih? Wah, gila masuk ke grup singa. Wah, gitu. Gitu. Oke. Terus Atau apa lagi? Baru dua nih. skill. Wah, Skill. skillnya kenapa nih? Bukannya harusnya orang-orang yang diving di Labuan Bajo atau perairan Komodo harusnya udah ya minimum advance dengan log sekian. Betul sih. Tapi kan skill buoyancy itu dasar lah ya. Dasar. Skill buoyancy, skill menangani equipment semua nggak benar. Assemble equipment kalau nggak benar kan berantakan juga dong divingnya gitu.
Ya, memicu lah. Memicu. Ya, kayak gitu-gitunya. Terus komunikasi underwater. Nah, itu juga problem tuh. Kenapa dia pakai bahasa kode yang unik, yang beda? Cuman lihat jajan lagi. Oh, iya. Mungkin karena nggak mau rugi Om. Jadi bukan karena komunikasi, emang nggak mau rugi dia, ya kan? Oke, jadi gini. Kita jadi mau ngebahas bukan orang ini ya, orang ini ya. Oke. Bad habit. Jadi memang banyak sih, masih banyak atau masih ada yang cerita-cerita yang muncul karena orang diving dengan seseorang atau dengan siapa di grup mana, lalu ada hal-hal yang kurang berkenan bagi teman-teman diver yang lain. Lalu adalah timbul pro dan kontra, seperti misalnya mungkin dia asik-asik aja, tapi buat si A tidak terlihat seperti itu. Buat si B biasa-biasa aja, urusan masing-masing. Buat si C pikirannya apalagi ya, kayak gitu macam muncul banyak. Jadi kadang-kadang itu bisa ke arah subjektif, begitu ya kadang-kadang. Kayaknya ya gue tau kayak begitu, tapi ya selama nggak ganggu gue, nggak ganggu yang lain, kita semua fun, ya udahlah ya, masing-masing orang punya karakter. Nah, tapi ketika orang lain melihat, wah itu punya potensi bahaya tuh bro, ya kan? Yes. Kayak gitu-gitulah. Nah, jadi kita mungkin bahas sedikit-sedikit lah ya. Nah, kalau bicara bad habit, bad attitude. Kalau menurut Om Bay dulu deh, Om Bay. Kita coba rinci deh, bad habit atau bad attitude apa aja sih yang masih sering terjadi atau ditemukan di penyelam. Ya kan, karena gini, kalau kita ngomong bad habit, orang langsung akan berpikir, apa habit yang mana ya? Bad attitude yang mana ya? Nah, apa aja sih yang termasuk atau yang menurut kita ini bad habit atau bad attitude gitu? Apa aja kira-kira? Oke, sebelum masuk ke situ. Ya. Orang belajar diving ya. Ya. Orang belajar diving, dia datang dengan karakter dia sendiri. Ya. Ini harusnya kalau kita bicara slate-nya masih putih nih. Ya. Gitu. Terus masuk ambil course. Ya. Mulailah ditulis kan di slate-nya dia. Gitu. Instruktur tentunya ya sebagian besar instruktur lah, majority instruktur ngajarnya yang bener lah gitu ya. Ya. Kasih tahu kan A, B, C, D, E apalah semua. Knowledge, pengetahuan, skill, ya. Masukin, terus bagaimana ngecek attitude orangnya kan sebetulnya pada saat dia open water dive itu dia praktekin nggak sih nih apa yang diajarin. Udah nih, kalau dia memenuhi semua kriteria, dia certified sebagai open water diver. Ya, anggap secara skill sudah memenuhi persyaratan. Tapi bisa saja ya karakter yang dia bawa itu tetap apa ya? Training open water itu belum cukup gitu untuk bisa merubah karakternya dia gitu, masih nganggap enteng apalagi dan segala macam. Nah, itu kan salah satu yang bisa dibilang jadi masalah. Oke. Nah, akan jadi masalah nanti. Jadi masalah. Ya kalau tadi dengerin cerita misalnya ya hal yang simpel lah gitu. Di open water jelas diajarin kalau leadernya ngasih signal going up, ya going up. Yeah. Gitu ya. Skill dipelajari itu skill individual, tapi dia juga harus tahu bahwa diving itu adalah aktivitas sosial. Yeah. Ya. Turun aja lu harus ada body. Yeah. Nah berarti dengan badinya kan berarti mesti komunikasi nih. Nah, untuk bisa stay dengan body, kita juga udah tahu gitu aturannya seberapa jauh sih lu body gitu. Sepanjang tangan kita within arm length. Yeah. Lewat dari itu kita anggap udah bukan body system. Yeah. Jadi kalau misalnya dia turun di mana tiba-tiba nongol di mana udah jelas gitu ya. Ini kemungkinan besar ya karakternya emang jelek gitu dari awal dibawa gitu. Jadi bodo amat, yang penting belajar selesai ya gua lulu. Nggak bisa gitu. Di diving tuh nggak boleh begitu. Yeah. Itu jelas gitu kan. Nah, susah memang merubah karakter. Kita ngerti lah. Kalau ini Mike, ya, lu juga satu trainer lah, tahu gitu waktu kita ngajarin orang. Begitu masuk ke level dive master, pengetahuan, knowledge bisa diajarin. Skill bisa tapi attitude orang itu kan betul. Gimana mau ngajarin, nggak bisa kan? Iya. Nah, biasanya karakter-karakter yang jelek dari awal ini paling baik itu sebetulnya adalah pesan gua nih. Jangan sampai orang ini jadi dive pro, udah kelar urusan. Oh, oke. Rusak industri. Tapi nggak sebagai dive pro pun rusak industri. Apalagi jadi dive pro. Tapi kan kita masih bisa bilang, Yeah. alah lu anak main sore skill lu masih begini aja, belagu bener sih gitu kan.
Tapi dia bisa bayar. Wah. Nah itu ada cara lagi nanti lain. Gitu. Tapi intinya dia tidak bisa menyebarkan pengaruhnya dia gitu kan. Karena waktu kita ngajar gini, orang selalu bilang Dive Pro itu kita jadi role model. Betul kan, kita jadi role model gitu. Pada saat masuk ke Dive Master kita udah ngajarin siap ya, as a Dive Master lu akan jadi role model nih gitu. Nah bayangin kalau orang ini apa yang mau di role modelin, gitu kan. Jadi memang menurut gua salah satu cara adalah menjaga supaya jangan sampai tembus nih gitu. Nah gimana caranya, kasih tahu, nggak boleh ada instruktur ngajarin yang namanya diver nama A, B, C, D, E whatever gitu kan. Kalau lu nggak mau industri lu rusak gitu. Nah. Jadi ada blacklist tuh ya, ada blacklist tuh berarti. Blacklist. Menurut gua gitu ya. Orang mesti tahu gitu ya. Satu poin sih biasanya harusnya dia sadar sendiri, mestinya, mudah-mudahan gitu. Tapi kalau enggak, ya kita mesti jaga orang-orang kayak gini jangan sampai masuk, karena ya itu as a role model nggak ada role model sama sekali. Jadi kalau tadi pertanyaan lu ya apa ya? Kalau terkait sama karakter susah sih kita mau ngerubah. Kecuali mungkin sudah masuk ke near death experience gitu, hampir mate gitu, baru mungkin mikir. Baru gitu sadar kan. ya kan. Jadi ini udah bawaan kejiwaan. Gitu ya. Nah tapi kalau misalnya nggak tahu ya kalau secara in Englishnya gitu ya, apa ada perbedaan nggak sih antara yang signifikan antara habit dengan attitude? Ya habit itu kan Kebiasaan. Kalau nah habit ini bisa dibentuk sebetulnya atau bisa terbentuk dia belajar. Kemudian dia ngikutin instruktur yang bad example gitu ya, bad character. Itu jadi habit kan. Hal yang simple lah. Stay dengan body. Lu selalu bodo amat. Pada saat lu ngajarin orang, lu akan mengatakan bahwa nggak penting tuh body. Yang kedua misalnya urusan waktu, kita sepakati nih, ya, nyelam berapa dalam, berapa lama. Kalau dia ngelanggar, gitu kan tugasnya dive leader untuk ngasih tahu, time's up, ayo kita naik. Nggak mau. Dia ngelanggar kan berarti dia akan bodo amat gitu. Ini kan jadi bad habit nih. Jadi kebiasaan yang jelek kan. Ya, jadi kebiasaan yang jelek karena dia belajar dari orang mungkin yang udahlah aturan dibuat untuk dilanggar gitu kan. Nah, itu hanya jadi kebiasaan gitu. Nah, tapi kalau kita bicara attitude itu biasanya dibawa dari dulunya. Gitu. Nah, attitude jelek kemudian diperkenalkan dengan habit yang tidak baik, ya mampus juga gitu. Atau bisa juga dia diajarin benar, ya dia diajarin benar, tapi karena attitude jelek nggak bisa masuk. Nah kayak gini nih yang biasanya kita bilang, kalau menurut gua sih ya, lu mesti ketemu batunya dulu gitu. Ketemu batunya bisa either gua capek ngeliat muka lu sini, gua turunin deh. Lu nggak usah ikut trip gua lagi, gua balikin duit lu gitu kan. Ini lu gua balikin duit lu, I just don't want to see your face anymore gitu. Atau orang itu harus berada dalam satu kondisi di mana dia hampir kecelakaan gitu. Ada insiden yang parah lah gitu. Nah itu membuat orang biasanya langsung introspeksi balik. Betul. Berarti bisa jadi yang harus kena batunya atau harus kena apesnya itu bisa jadi itulah salah satu turning point dia ya. Turning point dia. Terus kalau tadi misalnya ya instruktur yang handle orang ini belajar, dia ngasih tahu kalau misalnya kayak tadi dibadiin di open water training gitu ya, tiba-tiba dia sering pergi sendiri, tapi ya sama instruktur tidak dimasukin ke dalam evaluasi. Dev kedua begitu, dev ketiga begitu. Mungkin orang ini sebenarnya nggak niat begitu ya, namanya baru ya, terlalu interest kesana kesini sana sini, itu salah, tapi instruktur tidak memberi itu sebagai bahan evaluasi gitu. Evaluasi, kamu tadi buoyancy-nya harus begini, lebih bagus lagi ya, kayaknya napas kamu terlalu boros, tapi bagian yang mental sendirinya nggak dievaluasi. Nah dia kan nggak pikir itu salah. Wah emang enak ya diving dengan cara begini, itu berarti instruktur punya andil juga dong. Belum tentu salah diver ya. Itu jadi kebiasaan, jadi habit jelek gitu karena memang dibiarin. Kalau bahasa sekarang itu kan influencer ya. Berarti instruktur itu dive pro itu juga ya dia sebagai influencer mau nggak mau. Betul. Ya. Betul. Secara tidak langsung ya mungkin orang akan melihat kan gitu ya. Oh kalau instruktur gue begini kayaknya asik banget menurut gue nih, dia ikutin. Dia alatnya pakai model kayak apa, dia ikutin ya kan.
walaupun tanpa bertanya, berarti kan itu sebagai influencer. Tapi kadang-kadang gini juga nih, kadang-kadang nih. Misalnya dia ngajarnya sendiri. Murid itu cuma dia doang. Nah, keadaan seperti itu kan emang private ya? Private ya, private sendiri. Ya nggak ada badinya, dia berdua sama instruktur doang, udah pasti deket sama instruktur doang gitu ya. Jadi kadang-kadang lupa juga instruktur untuk menyampaikan, ntar kalau ada badi lu gini ya, karena nggak ada gitu pada saat itu kan. Gitu. Nah, ya keadaan juga sih yang mesti disesuaikan gitu kali ya. Gitu. Kalau misalnya tadi balik lagi ke apa-apa aja yang memang itu masuk kategori bad habit gitu ya. Tadi itu masih soal kita suka mental-mental, tidak aware sama body, tidak aware dengan grup gitu ya, itu jadi ya habit atau attitude yang kurang bagus lah. Itu mungkin salah satunya. Ada lagi yang lain? Kalau suka banget megang-megang karang gitu ya, karena perasaannya tinggi atau karena dia iseng-iseng atau iseng-iseng aja gitu, gimana? Masuk gak sih bad habit? Iya, masuk. Kalau ya menurut gua dari awalnya mungkin tidak menerima informasi cukup jelas gitu ya. Memang open water itu kan bisa dibilang apa ya? Bagian di mana kita ngajarin orang dari orang yang nggak bisa diving dan mulai mengerti bagaimana sih kehidupan di bawah laut gitu ya. Itu kan ini kan paling berat nih. Jadi kalau ada open water bisa murah-murah gitu, kita tahu bahwa diajarin nggak beres lah udah gitu. Karena instruktur harus benar-benar spending time waktunya gitu untuk bisa memastikan bahwa selain pengetahuan yang disampaikan itu, dia juga itu mesti bisa nunjukin gitu kan, role model, buoyancy. Nggak main-mainin itu gitu. Kalaupun dia ngelihat ya nanti di briefing itu kan, pada saat di brief sampai permukaan, tadi masih megangin nggak boleh ya. Atau pada saat briefing diingetin lagi gitu. Lain ceritanya kalau bulu babinya banyak nggak ada yang berani megang. Gitu. Nah, jadi belajarnya jangan di tempat yang murah ya. Gitu. Jadi menurut gua di awal itu memang penting sekali, dan satu poin, private itu satu hal gitu. Tapi bagaimana di real situasi sebetulnya seorang diver pada saat dia belajar itu dia punya body yang levelnya kurang lebih sama, sehingga sama-sama saling mempraktekkan gitu. Apa sih yang mesti dibawa? Jadi orang tuh saling ngelihat. Nah, kalau misalnya di badinya tuh misalnya sama instruktur terus gitu atau sama seorang dive pro, ya nggak apa-apa juga gitu. Dia akan melihat satu contoh yang udah baik itu seharusnya. Tapi dalam hal bagaimana mempraktekkan untuk menjaga posisi tetap within arm length dan seterusnya gitu ya, dengan badinya praktek pada saat dikasih tahu kehabisan udara antar sesama student gitu, itu kan beda ya dibanding kalau instruktur kan udah tahu bagaimana kita handle-nya, tapi ini kan sama student kan beda gitu satu kondisi. Jadi poin ini menurut gue sih penting lah gitu, belajar dari awalnya. Nah ini agak-agak gimana ya kalau dari sisi tapi kalau bad attitude ya sama aja, itu akan dibawa terus. Tapi kan gini ya, pada saat dia belajar no problem gitu ya. Si instruktur juga dia kadang-kadang kan nggak tahu latar belakang habitnya dia sebelumnya gitu. Dang, udah lulus kelar. Begitu masuk di grup diving nih ya, dengan rame-rame dengan orang-orang grup misalnya gitu. Si grup itu melihat misalnya, wah ini nggak boleh nih begini nih gitu ya. Pasti si grup itu akan kasih tahu juga dong gitu ya. Jangan begini, buoyancy dibenerin lah, atau jangan pegang-pegang lah, atau taruh stick lo juga yang benar kalau misalnya mau ada arus atau apa. Itu kan semestinya salah satu masukan yang mesti diterima oleh dia, oleh si yang problem ini untuk memperbaiki diri. Nah itu bisa keterima apa enggak tuh? Kalau nggak bisa keterima, kadang-kadang ngeyel, tetap divingnya begitu, akhirnya dikucilkan gitu kan. Itu problem sih kalau misalnya ada orang atau diver gitu
bikin suatu kesalahan atau bikin suatu tindakan yang mungkin kurang etis atau kurang baik atau bahkan beresiko, terus dikasih tahu dianya ngeyel. Nah ini yang paling repot nih, kalau misalnya udah ngeyel berarti itu bukan habit ya, attitude. Itu attitude. Itu memang susah, kalau udah attitude yang jelek ya susah. Nah ini nih ketemu orang-orang kayak gini nih kadang-kadang suka ngeselin, tapi dia ada gitu. Gak bisa ada itu maksudnya gini, kayak cerita lo deh, itu LOB itu kan biasanya ya 4 hari. Gue dari LOB kemarin enggak kayaknya. Hah? Gue gak ada LOB kemarin. Bisa ngomong ya, bisa kayak LOB itu kan rame tuh, lama, bisa 4 hari sampai 7 hari, 8 hari gitu kan. Kalau misalnya ada orang model kayak gini nih di satu trip, kalau misalnya land base mungkin enak kali ya. Kalau land base ya, biasanya kita di land base terus satu booth, kok kayaknya kita kurang suka sama orang ini gitu, minta ke guide-nya atau ke manajer resortnya gitu deh, misalnya bisa nggak sih kita pakai kapal yang berbeda gitu ya, bisa aja. Oh iya, kalau lobby mau nggak mau kan lu kan ketemu terus. Nah ini kadang-kadang gara-gara 1-2 orang yang ngeyel kayak begini akhirnya membuat suasana sekitar jadi nggak enak gitu kan. Nah kan kayak gitu tuh, jadi akhirnya kenyamanan orang terganggu. Seperti itu. Nah, padahal ya kalau menurut gue gini juga, kalau kita tadi ngomongin masalah skill, masalah habit yang mental-mental lah, megang-megang karang atau apapun itu, sebenarnya kalau instruktur tidak ngasih tahu pun ya, itu kan semuanya ada ya di open water manual ada. Kita ngebahas soal manajemennya, ya kan, body system itu penting, bla 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 bla. Profile divingnya kita pelajarin, planningnya, kenapa harus profile diving harus seperti ini, multi level diving, bla 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 gitu. Kita ngomongin masalah nggak boleh menyentuh sesuatu karena bahaya buat kita, juga bahaya buat biota tersebut dan segala macam. Artinya kan sudah ada di situ. Di materi manualnya udah ada gitu, udah dikasih tahu. Dan kalau di PD ada ternyata tuh yang student of understanding. Ya, statement of understanding. Kan dia berjanji tidak ini, tidak itu, tidak ini. Tidak nakal. Tidak nakal. Iya gitu. Nah makanya kalau misalnya kayak gini, apa memang kebanyakan ya bahwa ketika orang-orang ini atau student partisipan ini menandatangani sesuatu ya, entah itu waiver, entah itu statement of understanding segala macam, dia sudah paham gak sih ditandatangani itu? Apakah hanya sebatas ya emang ada ini dan ini sebagian dari syarat gue tandatangan ya selesai kan? Kebanyakan gitu ya? Begitu. Memang mungkin karena sudah padat gitu ya informasi yang dia dapatkan gitu, untuk jangka waktu sekian. Terkadang ya udahlah gitu ya. Yang jadi concern cuman yang penting saya lulus exam gitu ya. Banyakan jadi concern itu ya. Poin itu mungkin terlewat. Nah mungkin juga instruktur ya harus menjelaskan sebetulnya gitu ya. Tapi gini, orang ada yang belajar, pasti pernah punya pengalaman deh. Belajar diving betul-betul ujungnya itu outputnya hanya gue cuma pengen certified. Ya. Pokoknya gimana caranya certified aja. The whole process bisa lewatin gitu. Nah, yang penting dapat sertifikasi. Masalah dia bisa melakukan, dia cukup nyaman dalam air gitu. Tapi bukan menjadi base, menjadi dasar untuk dia pakai pada saat dia mempraktekkan nanti nyelamnya gitu. Nah itu orang kayak gitu, itu berarti udah bermasalah sebetulnya. Dan ini susah kita ngebedain. Kelihatannya baik-baik aja, aman-aman aja, cepet belajarnya gitu ya, nggak pernah ada masalah. Nah balik lagi, kadang-kadang orang yang seperti ini nanti punya superior kompleks, merasa dia lebih superior dibanding yang lain. Nah kalau udah gitu udah kombinasi nih, lethal nih. Lethal combination nggak bisa dibilangin. Dan percaya nggak sih kalau misalnya gue lihat ya, ada dua depth atau 2 instruktur lah gitu ya. Yang satu nih strict, yang satu tuh ya have fun aja lah gitu ya, fleksibel dan acceptable dengan berbagai hal gitu ya, asik lah pokoknya gitu. Sadar gak sih bahwa industri ini tuh untuk market ya, konsumen itu lebih condong ke arah yang asik. Betul, makanya nggak ada yang mau belajar sama gua.
Iya. Gitu. Gue juga ngerasa kok gue makin strict makin kehilangan murid ya. Dulu kayaknya asik gampang-gampang aja gitu ya. Wah ini enak sama KFC asik lah pokoknya kayak gini. Begitu udah mulai membenahi kok makin kayak dianggap malah lebih kaku gitu ya. Sebenarnya kan enggak lah fun juga sih. Cuman memang pengen lebih baik aja gitu loh. Tapi ya sadar ya industri ini condongnya ke sana. Dengan kompetisi yang begitu tinggi akhirnya ada orang yang mungkin dia sendiri hatinya tuh nggak setuju, instruktur ya atau dive center nggak setuju sih dengan ini, tapi ya oke lah demi kesenangan kalian, demi mengakomodir keinginan kalian, ayolah kan demi gitu konten. Ya kan, demi konten lah gitu ya, demi konten dan kas gitu, rekening. Supaya itu ini kan jadi problem. Oke, kita lepas sedikit yang divernya lah, sekarang masuk ke divernya. Kalau divernya aja itu punya potensi nyulitin orang atau bikin masalah, gimana kalau divernya yang punya bad habit atau bad attitude ya? Maka dia akan bentuk banyak lagi diver kayak begini nih. Gitu. Lo nanya nggak siapa instrukturnya terakhir dia? Instruktur terakhir si diver tadi itu. Kali-kali instrukturnya yang terakhir dikasih begitu juga lagi ya kan? Gua tanya tuh. Iya. Kan gua tanya. Instruktur siapa? Wah, gua kenal banget tuh. Kenal banget tuh. Wih. Dan mirip-mirip tuh karakternya. Enggak. Ini bagus nih instrukturnya. Instrukturnya bagus nih. Makanya pas lagi gue tanya, kok begini nih orang? Itu sendiri om, oke. Makanya kan sendiri bro ya. Ya nggak salah juga sih begitu sendiri. Oh ya sudah, gimana ya? Nggak dicampur sama orang nih gitu. Iya. Nah terus kalau di Devpro itu kan kita punya ada apa sih namanya kayak bukan syarat tapi alur lah kalau misalnya di masalah itu bisa lo bikin report dan segala macam. Cuman sepertinya untuk dunia report gitu ya, itu kayaknya belum terlalu ini ya di kita itu. Apakah karena ada ketimurannya, apakah karena karakter orang Indonesia lebih banyak kekeluargaannya iya. Jadi reportnya itu adalah ke teman-teman aja kan. Oh gila sih Anu tuh begini, kemarin gue ngeliat gue dengerin selalu begini ya. Tapi tidak, kalau itu bisa loh kita naikin ke perusahaannya, dev centernya atau bahkan ke agensinya kan gitu. Coba kan problem-problem ini kebanyakan terjadinya bukan ketika in trainingnya, di tripnya, yes. Ya kan? Di in trainingnya di handle sama instruktur sendiri kan gitu. Begitu hasilnya kita lihat. Betul. Nah kan training itu kan lebih tertutup ya, asalnya gini. Lu ketika fun diving lu bisa ketemu siapapun, ya kan? Terbuka lah seperti apa lo keadaan. Tapi ketika training kan kita nggak tahu. Gua nggak pernah ngelihat Bablas ngajar gimana, gue tongolnya nggak pernah. Gua nggak pernah ngeliat Odi dan begitu juga sebaliknya kan gitu. Jadi kita nggak pernah tahu ada apa di dalamnya, cara ngebentuknya gimana sih ya kan? Tahu udah lahirin instruktur, diver. Nah baru ketika diver itu trip kemana-mana, baru ketahuan. Nah kadang-kadang tuh penasaran gitu sebenarnya instruktur yang memang dikenal bad habit atau bad itu seperti kayak apa sih cara ngajarnya tuh gitu ya. Pengen lo ngeliat gitu dari awal sampai akhir ya, tapi nggak secara terang-terangan ngintip misalnya gitu ya. Oh kayak begitu dia ngajar, pantesan ya muridnya pada celaka semua kan gitu ya. Nah kayak gitu. Ini ada nggak ya cara solusinya untuk memperbaiki hal-hal kayak gini lah? Oke, belum tentu menyebabkan orang celaka sih. Belum tentu. Betul. Tapi orang lain yang celaka gara-gara dia gitu. Tapi jadi kesannya tuh ya itulah ngerusak karang gitu kan, ganggu binatang di bawah gitu. Dan justru ya bisa jadi membahayakan orang lain. Iya. Atau urusan dagangan maksudnya. Dagangan. Jadi bisa dibilang nggak enak kalau pergi trip ada orang itu males ya gitu apa segala macam lah. Gitu. Nah sebetulnya kalau proses instruktur kan yang ada saat ini adalah ada pelaporan, dibuka adanya pelaporan ke agensi. Instruktur X gitu, ada pelanggaran sekian di witness ya, disaksikan langsung oleh instruktur lain atau dive pro lain, atau mungkin studentnya mengalami gitu, buat laporan sehingga bisa dibuat satu masukin prosedur untuk dicari tahu, disidik lah, di penyelidikan lah gitu, untuk cari tahu sama agensi betul nggak itu ada pelanggaran standar atau tidak. Tapi benar-benar harus terkait ke standar dan prosedur. Tapi kalau misalnya ke ya cuman sekedar tingkah laku atau attitude-nya yang ya udahlah sebodoh amat lah gitu, di standar nggak ada tuh sebodoh amat gitu kan. Satu lagi,
kalau antar agensi bisa nggak sih? Kalau sama agensi dari PD gitu misalnya, bisa tuh kan kita udah belajar lah mengenai itu ya, prosedur itu. Tapi kalau antar agensi nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena kan jadinya kesana jadi kayak laporan persaingan gitu ya. Kita udah masuk ke tempat nggak boleh. Jadi memang harus dilaporkan tuh dari agensinya sendiri. Oke. Tapi kalau menurut gue sih kalau memang pertanyaannya agensi ya. Kalau pertanyaannya berbeda dari agensi itu memang menurut gue sih nggak ada. Tapi kalau misalnya orang dengan background yang lain dari agensi lain, kayaknya masih ada celah itu bisa deh. Kayak misalnya gini, gue bukan orang pedi, terus gue ngelihat Omek melakukan standar, karena gue ngerti itu memang bukan dugaan, tapi memang gue ngerti dan gue ngerti bahwa itu salah gitu. Gue bisa aja bikin email ke pedi. Karena gue menyaksikan langsung, kayaknya mungkin ya masih bisa lah gitu. Ya bisa dicoba, cuman laporan seperti itu akan lebih ditangani lebih hati-hati. Ya, karena dari lain. Bukan berarti dicuekin kan gitu. Bukan berarti dicuekin. Ini backgroundnya bukan pedi pro nih, alah cuekin aja lah gitu. Pasti tetap emang consider kan seperti misalnya ini ada unsur persaingan nggak, ada unsur menjatuhkan nggak sih, unsur fitnahnya nggak sih, segala macam gitu ya. Ditangani lebih hati-hati, tapi kan ditangani dong, kan gitu ya. Nggak akan dicuekin aja. Tapi kalau memang kalau pertanyaan agensi ke agensi, kayaknya emang enggak lah, terlalu besar lah itu ya. Kayaknya nggak mungkin lah, masing-masing lah itu perusahaan-perusahaan ini. Yang terjadi adalah kalau sudah diputuskan gitu bahwa orang ini di-expelled, dikeluarin, itu biasanya mereka nulis surat ke agensi lain. Oh iya. Itu kan kalau pro. Iya, Depro-nya, benar. Depro si instruktur di agensi A dipecat gitu kan nih. Semua agensi tahu nih jadinya gitu kan. Iya. Betul. Tapi kalau misalnya studentnya di agensi A yang ngelihat bad habitnya ini agensi B. Nah, itu ngelaporin kan repot tuh jadi itu kan ya. Iya. Gitu. Mungkin nggak sih kita bisa bikin apa sih namanya sistem yang dipakai di kita lah ya, yang dipakai di kita gitu untuk apa tadi bahasanya blacklist gitu. Kalau gue pribadi sih mau begitu kan, karena bisa dimasukin ke asosiasi kan gitu ya. Iya. Kan asosiasi nih. Asosiasi, betul. Asosiasinya ada dua lagi sekarang kita kan. Iya. Ada asosiasi PWSSI itu badan usahanya. Dan PPSI sebagai pro-nya nih kita nih. Iya. Jadi kalau kita ketemu gitu, memang si pelapor ini harus menyertakan bukti ya. Iya, gitu. Nih ada buktinya nih, ada fotonya, bla bla bla, ceritanya begini. Nih, seperti kayak kartu kredit aja sih sebetulnya. Iya. Kalau dia udah bayar, ya dirilis gitu kan. Iya. Kalau dia habitnya udah bagus lagi, divingnya udah bagus, ya udah dirilis boleh gitu. Tapi dive operator jadi aware dengan nerima begini, gua dapat catatan dari asosiasi begini nih. Kita training di confine dulu ya. Gini gitu kira-kira kan gitu ya. Tapi kalau untuk ini gua ada dua pemikiran nih, pandangan ke depan. Jadi yang satu itu adalah ini nggak bisa nge-blacklist ini nggak bisa menutup rapat, tapi hanya mempersempit ruang gerak. Yes. Gitu ya. Dan membuat si industrinya aware. Ya. Membuat si industrinya aware karena si industri kan begitu tamu datang dia nggak tahu siapa aja nih gitu. Kita terima aja, sertifikasi udah sekian puluh, oke lah terima gitu. Ruang gerak sampai itu ada gini, kalau orang ini misalnya ke instruktur lain yang mungkin member asosiasi gitu ya, nyari celah aja deh, saya lagi nggak bisa waktu bla 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 nya gitu. Rep center, mohon maaf kita full karena kita udah tahu nama orang ini ya, blacklist gitu. Kok nggak bisa. Tapi pasti ada aja nih, Dev Pro gitu kan, atau Dev Center yang BU gitu. Iya, BU tadi. Udah sih sama gue aja gitu ya. Ya gak apa-apa juga. Iya kan ya. Artinya memang gak bisa menutup rapat, tapi mempersempit ruang gerak. Kan gitu ya. Tapi kan gak apa-apa kalau misalnya dia begitu dia naik ya. Si industri dia begitu naik nih sertifikasi, industri tahu. Ini pas lagi di blacklistnya advance gitu misalnya. Nah sekarang dia udah rescue sama siapa nih? Iya. Kan ketahuan juga gitu. Atau ketika dia turun, udahlah sama ini aja mau itu
Mas saya aja, saya terima kok gitu. Pas naik udah ada but-but ya kan. Oh jadi lu mau dibully rame-rame ya. Nah terus yang kedua gini, yang namanya orang bisa bikin salah, tapi kan juga orang punya hak untuk memperbaiki. Nah sekarang mekanismenya kalau dia udah di blacklist, bagaimana dia akan bisa kembali lagi atau diterima lagi? Nah itu tadi, ya kan? Kalau misalnya kalau gue ya, dia mesti membuktikan dulu nih divingnya bagus. Kalau ini dia diterima, kita nih, wah ada di sini nih si dive operator atau dive pro gitu ya. Boleh nggak gue cek misalnya mau refresh dulu kah gitu ya, atau cek dive dulu kah kalau di lapangan kalau misalnya gitu. Memang akan ada cost ekstra yang dia harus tanggung memang. Kenapa? Karena ada list ini nih. Karena lo masuk list ini, gue mesti ngecek gitu ya. Karena gue mesti ngecek, jadi ada cost ini untuk gue ngecek lagi nih. Kalau dilihat habitnya oke lah, berarti bisa diving gitu. Tapi dengan kondisi tertentu. Oke, misalnya dive 1, dive 2, gue kasih yang bukan di tempat yang utamanya banget ya gitu. Coba dulu deh dicek dive gitu. Ya sekarang kita tinggal memikirkan konsekuensi hukumnya lah ya. Kayak kita tahu lah bahwa sekarang itu kan banyak peraturan-peraturan kita hukum ya, yang ini ya bisa dipakai sebagai senjata, bisa dipakai sebagai perisai kan gitu. Apakah nanti kita sebarin terus orang ini tahu bahwa nama dia disebar di asosiasi daftar blacklist, jadi nggak ngerasa itu menjelekan dia atau menjatuhkan dia, dia menuntut mencemarkan nama baik gitu ya. Gitu kan. Tapi kan kita ada bukti gitu. Memang sih ya nanti kita harus sepakati dulu maksudnya sih yang syarat itu apa aja sih gitu kan. Syaratnya apa aja, harus memenuhi apa aja supaya orang ini memang bisa masuk daftar blacklist lah gitu ya kira-kira. Ya blacklist ini terminologi seadanya aja lah. Mungkin kalau rekan-rekan dengar blacklist kok kesannya kayak gimana ya, ini cuma bahasanya aja lah gitu. Bahasanya aja gitu ya blacklist. Apakah kita misalnya bicara soal apa sih diver Enggak juga. Ya atau ya blacklist. Tapi susah sebetulnya kalau seperti itu ya, apalagi kan orang atau usaha lah gitu jadi member asosiasi, bagaimanapun mereka dapat customer kan itu potensi pemasukan gitu. Mereka kan mikir nanti di lapangan ya udah biar nanti di lapangan lah, urusan belakangan gitu. Nah kalau saya sih lebih ngelihatnya lebih ke arah silakan diver itu mau bertingkah kayak gimana pun, yang penting jangan membahayakan orang lain dulu dan diri sendiri. Nah, poin-poinnya mungkin yang bisa dikasih tahu adalah pada saat misalnya ada oknum gitu ikut, gitu. Kemudian ketahuan, kita bisa bilang bahwa lebih aware. Jadi pada saat di briefing, kasih tahu nih poinnya, gitu kan. Spesifik diperhatikan. Begitu kasih signal ini kalau nggak boleh dive kedua loh ya. Jadi di depan tuh sudah mulai dikasih tahu warning seperti itu. Warningnya lebih banyak untuk dia. Nah, ya satu contoh dah, ini pernah kejadian gitu ya. Kalau dia nonton dia masih tahu gitu. Lomba foto waktu itu Raja Ampat, Michael juga ikut. Terus di awal dia kasih tahu, ya perhatiin waktunya apalah dan sebagainya. Tidak sengaja karena keasikan ngelewatin sehingga harus melakukan deco dive pada saat itu. Decompression stop, melewati batas waktunya. Sehingga harus melakukan decompression stop. Berhubung tempatnya remote dan pada saat itu gua yang diminta untuk supervise, gua bilang sorry ya, you break the rules, you don't dive the next day. Karena gue mau ngamatin. Jadi waktu itu melakukan cek ya, kita melakukan cek.
neurological exam dan sebagainya untuk mastiin bahwa ini orang oke aja gitu. Cemberut sih, ngambek, walaupun sekarang udah gak ngambek sih harusnya. Pada saat itu jadi nggak bisa diving lagi dong ya, terserah gitu, karena di awal pada saat briefing kita udah kasih tahu. Gitu. Jadi ya itu briefing di depan, ada rules. Orang kan misalnya datang ke trip, biasanya kan ada apa namanya, kayak local orientation yang naik, kita kasih tahu, oke, kita akan jalan kemana-mana aja. Kalau itu land based resort, semua titiknya dikasih tahu, sifat divingnya seperti apa, bottom topografinya kayak gimana dan seterusnya. Aturan lokal, oke, dive time kita maksimum misalnya 60 menit, nggak boleh lewat, nggak 61, nggak itu 60 menit, udah termasuk dengan safety stop gitu. Kita nggak masuk ke yang memerlukan decompression stop. Kalau memang mau melakukan suatu dengan decompression stop, mesti nunjukin bukti dulu, misalnya mau tag diving kayak atau apalah segala macam. Jadi kan rules itu clear di depan. Any violation, ini loh, ini yang kita, kalau Anda masuk sini, nextnya dia Anda stop dulu, Anda nggak boleh diving dulu. Dan seterusnya. Nah itu mungkin di awal informasi itu akan berguna kalau ada diver yang bandel gitu, yang nggak mau nurut, bandel, bisa diinfo. Jadi mereka tahu begitu list, udah aware nih dari awal. Jadi pada saat cek diving udah langsung diperhatiin, udah tobat atau belum nih? Ternyata belum tobat nih, gitu kan? Berarti harus diawasi betul, gitu. Sehingga clear. Rulesnya A, B, C, D, E. Anda melanggar A, konsekuensinya B. Anda melanggar C, konsekuensinya D. Dan seterusnya. Menurut gua. Ya. Betul. Itu betul juga. Apa aja tadi. Nah kalau gue berpikir kalau yang kita dari dulu kan selalu terjadinya begini nih ya. Jadi omongan serta itu hilang dengan waktu aja gitu. Terus muncul lagi hilang dengan waktu, hilang begitu aja lah. Bahkan orang-orang yang punya track record nggak cuma sekali ya, accident gitu ya, lebih dari sekali pun ada. Wah, masih eksis juga. Masih. Kan? Bahkan udah jadi pembicara lagi. Iya. Gitu ya, pada jadi instruktur juga tetap aja bermasalah gitu, tapi masih bisa eksis. Nah, terus kadang-kadang buat orang-orang yang bermain di industri berbesar profesional ya, dia harus berjuang untuk mendapatkan konsumen karena terbatasnya konsumen, apalagi dengan disiplinnya dia. Kan kasihan ketika ngelihat orang lain yang tidak benar tapi lebih bisa dapat market kan gitu ya. Berarti kan memang harus dibenahi nih. Gue ada kepikiran begini ya, harus ada rapat besar lah ya, hujan lokal ya. Hujan lokal. Tinggal tambahin lilin tuh di pojokan. Ya apa dari ember. Jalan bingung tuh. Mana ember, hujan lokal, ember. Enggak, Opek lagi berusaha belajar ini apa ngepet gitu ya, tapi dengan sumber-sumber airnya dari tempat lain gitu. Gitu. Ada rapat besar di Asosiasi Devpro, Asosiasi Dev Center gitu, membicarakan topik tentang kesepakatan bersama. Apabila terjadi kayak gini, apa ya yang bisa kita lakukan dan kita bisa sepakati bersama. Bisa contoh, ada usulan, udah kalau ada ini langsung ngomongin aja di grup kasusnya gitu ya, dan ya yang diomongin ya harus sadar diri gitu kan, jangan ngomong lu kok jadiin gue di grup sih gini-gini. Selama Anda punya bukti misalnya sahih 100% valid, lemparnya di grup. VATM ya? VATM tuh valid, aktual, T-nya lupa, PM-nya mandiri. T-nya apa ya? Oh iya gak inget. Percaya. Gitu, jadi kalau misalnya sudah memenuhi kriterianya silakan. Jadi ya kita semua saling tahu. Jadi kalau udah kayak begitu kan mau marah nggak bisa karena udah sepakati bersama. Terus juga yang belum melakukan tapi sadar diri bahwa anjing gue kayak gitu, besok janganlah gue benerin dah, takutnya di infoin ke grup lagi kan gitu ya. Itu mungkin salah satu cara kali ya. Betul. Ya kan? Tapi kan disepakati bersama nih gitu. Disepakati bersama seluruh asosiasi kan, asosiasi dan pro atau usahanya. List, kalau gue bilang list itu penting gitu ya. List siapa itu penting karena nggak mungkin inget juga kemarin diomongin si A, besok ngomongin si B. Kemarin siapa yang kita omongin ya? Gitu kan. Dan list ini sebagai data, jadi bisa gini. Udah masuk list ya, tapi list itu ya udahlah kita ada di asosiasi saja, bukan untuk disebarluaskan kan gitu ya. Nah, bila gitu ya
suatu saat terjadi sesuatu, bukan kita ingin buat orang lebih sengsara, tapi bila terjadi sesuatu, misalnya ini harus urusan sama legal dan segala macam, lalu misalnya kayak dulu pernah ya yang dari asosiasi coba tim ahli kan gitu ya, atau saksi ahli. Oke, ini dari asosiasi ya memang gimana orang tersebut nih tersangka ini gitu ya. Oh iya Pak, emang di asosiasi kami ada listnya. Wah itu kan bisa menambah apa ya? Tapi gini, kalau menurut tadi kan berarti kan si nama ini ada di asosiasi, tidak di operator. Bagaimana operator bisa tahu kalau misalnya dia datang langsung ke sana? Nah ini problemnya paling nggak seperti gue bilang tadi, kita tidak bisa menutup semuanya, tapi kita bisa mempersempit. Jadi artinya operator-operator yang member dari asosiasi, insur-insurnya yang member asosiasi. Ya kalau di luar itu kan juga masih banyak yang mau jaring ya, terutama di operator yang PMA lah atau yang dikelola oleh asing, ya kan? Ya selama dia syaratnya ada, mau bisa bayar, syaratnya ada, sertifikasinya, ya pasti diterima kan gitu ya. Seperti itu. Tapi paling tidak mempersempit ruang geraknya dia, kan kayak gitu. Nah, nanti kan pasti ada yang kesentil tuh, misalnya, oh ini instruktur terakhir yang sertifikasi dia si A, atau instruktur yang open waterkan dia si B. Mungkin instruktur jadi wah anjrit, nanti kemana-mana pasti nama gue juga nih yang muncul nih. Udahlah mendingan gue kontak dia. Ini kalau pikiran gue ya, kalau gue yang jadi orang tersebut gitu, anjrit. Orang ini bermasalah, padahal driving sama gue terakhir udah lama banget yang sertifikasinya ya. Adalah gue telepon deh, bro, sis, ya kan, lu kemana ada kejadian gini-gini nih ya? Ya gue langsung yang mencoba memperbaiki dia gitu loh, karena pernah bertanggung jawab secara sertifikasi ya, gitu. Ya mungkin bisa aja kan, kayak gitu juga ada hal yang bisa dilakukan gitu. Cuman setuju loh ya kalau maksudnya kita bikin daftar blacklist tapi ya untuk di asosiasi aja, at least punya pembendaharaan kasus lah, bahwa ada dokumentasinya lah kayak gitu, ada dokumentasinya. Dan mungkin suatu saat nanti gue coba akan ngomong sama Arif ya, Mas Arif nih, PUSI, coba kita lempar isu ini. Lalu kalau misalnya dia oke, kita bikin Zoom meeting lah gitu ya, dengan anggota PUSI dan anggota PPSI gitu ya. Yuk kita sepakati bersama kira-kira kalau kejadian kayak gini tuh apa yang bisa kita lakukan gitu, agar yang memang benar-benar di lapangan itu adalah orang-orang yang niat berbisnis di industri diving. Niat ini berarti kan memang ya fokus dan pengen bener gitu, ya gitu-gitulah kira-kira. Betul. Gitu. Goben loh. Jadi nanti kalau udah terjadi kayak gitu, nanti kalau misalnya kita lagi di kolam, lagi di laut misalnya, ada teman kita instruktur lagi ngajar, terus kita salah, goben loh. Paling kan jadinya kan bener. Iya, jadi bener iya. Tadinya ngajarin gini, jadi. Iya, gitu ya. Gitu, lagi melakukan sesuatu tuh gini, gue foto ya, gue laporin deh. Wah, jangan mana. Jadi akhirnya ya kita nanti akan secara sosialnya punya cara sendiri tuh untuk bisa apa ya, mengurangi pergerakan. Karena kalau bagaimanapun juga apapun itu ya, di bidang apapun yang namanya good and bad gitu itu pasti ada. Dan yang nggak benar dalam industri apapun pasti ada nih orang-orang atau pihak-pihak yang nggak benar. Tapi kan yang bisa dilakukan sementara ini maksimal adalah menutupi ruang gerak, mengurangi ruang geraknya dia, sampai dia akhirnya berpikir bahwa emang gue yang salah nih, gue harus benar deh gitu. Nah, lambat laun kita akan tersortir sendiri tuh. Iya, dan membuat si efek jerak ke divernya ini gitu. Iya. Untuk memperbaiki diri kan kalian. Oh, jadi gue mesti benar nih. Dibilangin orang bilangnya gitu. Iya. Soalnya percaya nggak tahu ya, percaya nggak percaya, salah juga. Percaya nggak ya kalau misalnya menurut gue nih, kayaknya mostly accident kejadian itu bukan semata-mata faktor alam sih gitu. Kalau alam ya sudah lah ya, tapi emang di faktor orang ya. Iya, human error paling utama. Bener ya, human error ya. Terus yang kedua equipment mungkin. Banyak sih, kalau memang mau dirinci ya faktornya ya equipment, manusianya, alamnya. Bisa
kombinasi dari semuanya. Iya. Kan? Manusianya ini kan sebetulnya kalau gue bilang ya kunci awalnya itu ya di manusianya. Iya. Jadi kayak gitu itu tadi dulu. Utamanya di situ. Equipment tadi lu bilang. Iya. Equipment. Ya kalau orang yang nggak servis alatnya mulu, ya problem juga kan. Iya. Itu mulai dari servis, Mike. Tapi dari yang simple. Kayak mau diving nih. Kita tahu bahwa di beberapa tempat atau banyak tempat di Indonesia sebagai bagian dari servis alat dipasangin. Iya. Oh, ya kan? Iya, betul. Itu satu poin yang kalau menurut gua sih, kalaupun mau dilakukan tidak di hari pertama, karena itu adalah tanda di mana operator itu bisa lihat, ini diver bisa nggak nih? Ya. Sudah lama nggak diving atau apa gitu. Ya paling nggak disiapin aja nih ya. Iya. Alat sendiri. Nah, gitu. Jadi awal dia akan lihat sampel. Kalau udah mulai lupa segala macem, mungkin dia bohong. Kapan terakhir diving? Atau jangan-jangan masang alat cuman pada saat dia open water tok. Ya. Setelah itu pasangin terus tuh. Ya. Ya, sebagai bagian dari servis yang salah menurut saya gitu ya. Karena diving itu equipment intensive activity. Gitu. Orang sama alatnya ya mesti sama, bukan hanya sekedar gini lah. Misalnya orang golf mukul gitu ya. Dia bisa tinggal bilang ambilin stick nomor sekian gitu kan. Oke, ambilin. Sama aja kita bilang tolong ambilin fins gua dong, mau pakai weight belt gitu ya. Pindahin tangki gitu. Tapi kan kita pasang sendiri. Yeah. Setelah selesai naik ke permukaan ya kita copot, kita kasih. Yeah. Bisa aja orang manjat tangga, equipment udah nggak ada semua gitu, udah diangkatin gitu. Tapi bagaimanapun tetap alat itu menurut gua gitu ya, bagian dari itu orangnya, skillnya yang ada di orang itu dan alatnya ini harus terkonek gitu ya. Nah, mesti ada relasinya gitu. Orang udah mesti nyaman gitu sama alat itu. Nah, itu problemnya. Alat dipasangin ternyata dia juga karena dipasangin terus juga lupa atau mungkin perbedaan tinggi set kalau pakai back mount. Paling sering tuh. Nah, itu kan. Terus lupa ini tutup tangki sama buka tangkinya ke arah mana sih? Iya. Gitu ya. Nah, hal kayak gitu kan potential problem. Barang udah dipasangin, nggak dicek, begitu ada problem ngomel. Itu kan gitu. Iya betul. Ngeselin banget sih itu. Jadi kalau misalnya kayak kemarin gue baru habis ngajar kolam kan, ada yang lagi open water sama ada temennya yang udah open water certified gitu ya, nemenin gitu. Nah terus kita bantulah nyiapin alatnya untuk yang open water yang udah certified. Tapi yang ini bener-bener jajarin aja nih gitu. Nah, Mbak, ini sudah saya siapkan seperti ini nih, tolong dicek lagi ya masa tingginya, distribusi pemberatnya, bla-blanya, ABC checknya dan segala macam. Oke. Nah, oh iya benar juga ya. Dulu, dia ngomong ke temennya nih. Tahu nggak sih Mbak, waktu itu saya belajar tuh boro-boro dibantu seperti ini gitu, boro-boro dari nol. Oh benar juga nih, Kang Firman ngomong kalau udah certified, ya ada service tambahan lah gitu ya. Dia nggak harus dari nol banget digabungin, di setting semua sendiri. Nah, tapi dari situ akhirnya kita kasih tahu nih. Nah, kenapa sih harus kayak gini? At least biarpun di service, karena Indonesia ini kan memang service diving itu benar-benar luar biasa gitu. Bahkan beberapa bule sendiri tuh yang ya pernah ketemu gua ngobrol apa segala itu, dia sering ngomong sih di Asia, di Indonesia gitu terutama ya. Ini sangat ini sekali servisnya tuh benar-benar yang top dalam divingnya ya. Sampai di alatnya pun benar-benar disiapin, disettingin dan segala macam. Nah, tapi bekal kenapa lu harus belajar dari nol nih? Ketika ada servis seperti itu, lu bisa ngecek. Karena kan lu nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Kalau lu sendiri nggak ngerti, ya udahlah kalau dibantuin itu part of service. Tapi tetap misal terjadi sesuatu, itu yang disalahin bukan yang setting alat. Ya Anda sendiri yang menggunakan alat. Betul. Gitu, karena Anda tidak mengecek dari awal kan gitu ya. Nah, terus kalau misalnya tadi gue bilang ada accident ya, in terms of accident, satu tuh paling banyak tuh human error. Karena kalau di equipment, memang sih kadang-kadang equipment bermasalah di bawah air. Tapi juga kita waktu ngambil training apapun itu ya, kalau misalnya di equipment ada siphon misalnya,
Kita juga ada di open water juga ngejelasin, oke, ini mati itu apa tabung tiba-tiba habis harus seperti apa, ada ESA, ada CESA dan segala macam. Berarti kalau ada trouble di alat dan dia nggak bisa kontrol, balik lagi kan human, gitu. Karena di rebuild aja kan kalau ada masalah ya, ada problem, itu kan malah disimulasi beneran itu. Ya kalau habis ya habis beneran gitu ya. Kalau kayak recreational kan, oke, anggap saja kamu out of air ya, cuma 3 kali napas terakhir kan gitu ya. Tapi tabung belum tentu ditutup. Tapi kalau kayak di technical itu bener-bener nyaris ke real. Ya shutdown gitu ya. Nah ketika kejadian kan Anda harus tahu nih, ini loh trainingnya seperti ini, latihannya seperti ini cara ngatasi seperti ini. Ya. Nah baik lagi kan, trouble di alat pun harusnya bukan alat disalahin. Gitu. Masih ada tetap ada faktor humannya. Kalau alam ya sudah lah ya, kita kalau jalan alam nanti alam dengar gue diapain nggak salah dong. Alam baru pulang tadi. Alam baru pulang. Jadi ya human error itu paling tinggi. Jadi human factor itu karena banyak faktor. Ya, bahkan semakin tinggi ilmu seseorang, terkadang dia merasa dirinya ngerti dan gue bisa ngatain semua, tapi ya shit happen. Ya mau gimana? Banyak contoh ya? Banyak contoh. Tulamben pernah kejadian diving solo asisten instruktur orang Prancis waktu itu. Tulamben. Disini nyari di bukan diver nungguin lama banget. Akhirnya ngomong ke orang-orang, suami saya udah diving sekian lebih hampir 2 jam nggak muncul. Saya jadi worried, dicari udah di dalam. Udah out lah gitu. Salah prosedur juga kan tuh. Ya itu dia, makanya kan pasti kita berpikirnya gini, gue lah minimal. Ini pasti karena dia bikin tulamben berapa kali dan ya udahlah aman ya short dive seperti itu. Ya udah sendiri dan gue asisten instruktur, experience gue banyak. Tapi kan bila terjadi sesuatu bisa gitu, karena gue pernah kejadian sekali tuh ngeblank di bawah air tiba-tiba seperti vertigo migrain tiba-tiba kabur parah, naik dive pula di biak waktu itu. Wah itu bener-bener ngeraba naik atasnya. Sampai di atas pun gue sampai nganyut, cuma bisa inginin center, kebut gitu ya. Nah itu karena kepisah gitu ya, main cuma turun bertiga, kepisah. Terus sesuatu terjadi. Dan sesuatu terjadi itu ketika gue lagi posisi di atas. Gitu. Kalau yang problem di bawah, orang di atas bisa lihat. Nah gue di atas masalahnya kan. Udah cuma bisa, yang gue ingat cuman oke, inflate yang penting gue ke bawah atas dulu aja deh. Itu benar-benar ngeblank yang migrain parah gitu ya. Nah itu kan bisa terjadi kapanpun gitu. Bisa terjadi kapanpun, tapi kalau misalnya lo tidak dibekelin dengan hal-hal yang lain-lain ya, kayak misalnya para nggak boleh panik lah, bla bla bla, ya lo pasti akan ngelak juga gitu. Ya shit happen lah. Waktunya pensiun. Udah bisa ngajar lagi kayaknya. Udah afkiran ya sebetulnya. Afkiran ya. Atau jangan-jangan nyusul gua. Jangan-jangan bukan Firman nih. Bisa dicek dulu nih. Gitu. Jadi ya gitulah kira-kira. Jadi buat teman-teman diving di sana, diver nih, baik itu diver maupun dive pro ya, ya ini bicara bad habit sama bad attitude lah. Buat diver yang lain, coba tolong diperhatikan soal masalah-masalah yang tadi kita ceritakan ya, bahwa kadang-kadang kesenangan Anda atau habit atau attitude Anda yang menurut Anda itu membuat Anda senang, nyaman, itu belum tentu aman dan nyaman buat orang lain. Buat grup diving itu kalau bahasa lu sosial apa? Ya, social activity. Social activity. Jadi jangan egois lah gitu. Lo harus juga memikirkan orang lain gitu. Supaya kita diving itu di dalam body system, di dalam grup, kita bisa fun bersama lah. Semuanya benar-benar dapat objektifnya lah gitu ya. Jangan sampai ketika lu mau daftar lu ditolak gara-gara grup ini tidak mau ribet gara-gara lu hadir gitu kan. Kan kasihan, nanti lu divingnya ya sendiri berdua doang gitu kan. Kemana-mana nggak nyaman lah, nggak asik. Karena diving itu juga cuma menikmati panorama bawah air ya, tapi juga keceriaan di atas airnya bersama teman-teman gitu. Nah, itu lucu. Ada alternatif lain. Apa tuh? Lu bikin dive shop sendiri, lu bikin trip sendiri.
Bisa. Nah, kecuali lu punya modal gede, lu bikin dive shop sendiri, dive center sendiri, nyewa situ sendiri, orang-orang lu bayarin diving biar jadi komunitas lu, terus lu diving rame-rame lu bisa dibayarin. Mahal banget biaya hidup lu. Gitu. Nah, dan juga untuk Dive Pro, ya ini koreksi buat kita bersama lah. Buat kita bersama bahwa kita juga punya peran penting dalam membentuk habit, attitude, karakter seorang diver ketika dia mulai belajar open water gitu. Jadi ya kita nggak ingin mereka terlalu strict juga, ya strict dalam in terms of safety ya, itu penting. Tapi ya jangan kaku-kaku amat, tapi juga jangan fleksibel amat gitu. Ya gimana ya ngomongnya ya, tahu batasan lah kira-kira gitu. Kalau batasnya udah kayak wah ini kayaknya udah di tepi jurang nih, ya lo strict aja ngomong, nggak bisa, nggak boleh gitu. Terus praktekin juga nanti ketika di momen-momennya dia akan lakukan itu enggak. Jadi nggak cuma di atas air doang, di darat oh ya nggak boleh begini, tapi perhatikan di bawah airnya gitu. Sampai benar-benar terbentuk lah habit, attitude yang safety lah. Karena kalau bilang yang baik susah ngukurnya. Susah. Ya safety aja lah gitu. Habit sama attitude yang safety untuk diri sendiri dan orang lain. Jangan cuma untuk diri sendiri tapi orang lain nggak dipikirin. Atau mikir orang lain tapi diri sendiri nggak dipikirin. Kayak gitulah kira-kira. Dan nanti kalau soal blacklist ini nih, nah mungkin nanti tunggu aja nih kabar ya. Mungkin dari ngancem. Tunggu aja nanti. Tunggu aja. Iya ngancem ya. Tunggu ya. Iya. Bahasa gimana ya? Mungkin Mungkin nanti kita akan angkat isu angkat topik yang soal blacklist ini, dan juga kita akan coba bicarakan dengan teman-teman Dive Pro dan Dive Center gitu ya di asosiasi. Baiknya seperti apa sih yang harus kita lakukan, menangani ini seperti apa sih, atau bikin kesepakatan apa nih yang bisa diterima oleh semuanya agar industri bisa lebih baik gitu. Jadi jangan gara-gara 1-2 orang membuat industri ini jadi goyang gitu, membuat orang-orang jadi berpikir diving itu terlalu bahaya untuk dijalankan dan segala macam lah, kira-kira begitu. Kalau dari Om Mike ada terakhir apa? Pesan-pesan terakhir. Itu aja sih itu udah lengkap banget udah meninggal. Udah lengkap banget nih. Daripada gue bilang gue band bentar. Bisa jadi itu akan jadi statement lucu nanti yang ditemuin di lapangan gitu ya. Ketemu teman sama Depro ya kan. Weh, gue band loh. Menjadi satu hashtag sendiri. Ya, gue band lo ya. Hashtag gue band lo. Kalau Papi ada nggak saran atau apa ya? Ya saran lah ya. Sebenarnya sih bukan saran ya, tapi gini. Duit. Kalau duit mau gue juga. Ya karena diving itu terkait sekali sama namanya safety. Yeah. Ya informasi yang kita pelajari itu jadi dasar nanti dikombinasikan sama pengalaman. Jadi harus selalu merasa bahwa gelas kita ini kosong nih. Yeah. Walaupun udah ada knowledge, udah ada teori, tapi gelas kita kosong. Kita masih bisa belajar sama orang lain, kita masih banyak belajar dengan lingkungan, ya, diving yang berubah-ubah. Operator A dengan operator B pasti punya satu cara yang juga berbeda gitu. Nah, itu kita mesti absorb gitu ya. Untuk bisa membuat nanti ya kita ngambil satu absorb berarti menerima saran. Mesti bisa kita terima. Kemudian ya kita olah lagi gitu, kita olah, kita evaluasi. Kalau kita ngerti ya kita tanya, gitu kan. Untuk membuat apa supaya next dive kita juga lebih aman, lebih nyaman. Sebenarnya kan di situ. Betul. Karena tiap kali kita akan belajar terus. Gitu. Jadi mesti diingat kita nggak hanya sekedar belajar sekali open water kemudian menjadi Superman gitu ya, jadi ngerti semua, bisa semua, Aquaman gitu ya. Kita belajar. Ada course sama ada praktek. Dengerin. Ya, ada course sama ada praktek. Nah itu belajar terus gitu. Gue yakin juga ya level-level instruktur di luar sana juga pasti akan terus belajar. Terkadang kita juga belajar dari student kita loh ya. Iya betul. Terkadang kita juga belajar dari student kita pada saat kita ngajar. Ada suatu hal baru yang positif yang bisa kita ambil gitu ya. Betul. Nah jadi kalau kita sudah merasa bahwa enggak, gue udah nyaman begini, ya ini gue gitu. Lo cari aktivitas lain deh. Intinya gitu aja gitu. Lo harus bisa ngelihat kenapa ya kalau orang ngasih tahu gini
ada masalah di mana. Karena kalau ada yang nggak beres, ada yang tidak sesuai, kemudian dikasih tahu, kan kemungkinan besar, apalagi itu terkait sama tingkah laku, terkait sama peralatan, ini akan jadi problem nantinya di ke depan. Bukan hanya sekedar nggak enak dilihat, tapi ujung-ujungnya bakal jadi problem. Ya, bayangin aja kalau misalnya konfigurasi alat nggak beres dan segala macam dan tidak sesuai, tapi dia merasa fine aja, kemudian ambil level berikutnya gitu, wreck diving penetration, cave diving penetration, gitu kan, selesai hidupnya, gitu kan. Kubur di dalam lu. Ya, jadi ya poin-poin seperti itu. Gitu. Begitu ceritanya. Nah, jadi tambahan lagi nih bahwa ketika lu baru selesai open water, nambahin lock, ngambil advance, ngambil specialty lain lah, misalnya side mount, jangan berpikir lu udah hebat gitu. Jangan berpikir udah cukup. Mungkin udah cukup, tapi batasnya di mana? Yang namanya ilmu tadi seperti yang Mbak bilang ya, anggap kita gelas kosong. Karena cara pikirnya gini ya, kalau misalnya kalian udah merasa cukup di level-level instruktur aja, bahkan di level-level seperti Om Mike, Om Abi, udah cost director gitu ya, udah di level IT, tetap kok kita masih ngelewatin namanya belajar, karena ada sesuatu yang baru, perkembangan yang baru, dan itu nggak bisa kita tutup mata, tetap harus aware terus dengan perkembangan masalah ya teknologi, masalah ilmu dan segala macam. Ini nggak stop di sini loh diving, ini masih terus berjalan nih industrinya, teknologi masih terus berjalan, mungkin scientificnya juga masih jalan gitu. Nah, sampai ketemu lagi hal-hal baik di kemudian hari dan seterusnya. Jadi itu ya kuncinya, salah satunya bahwa jangan merasa udah hebat, bahwa diving itu tidak semudah itu juga gitu. Tetap harus bisa menerima lah saran, menerima ilmu-ilmu lain dan segala macam, dan praktekin dia dikombin dengan experience ya. Gitu. Jadi ada hal-hal yang kita pelajari ya, jangan cuma numpang lewat aja, balikan semua tergantung kemauan kita, enggak juga gitu. Dan ngomong-ngomong, gue juga pengen lo jadi Aquaman. Tadi ngomongin Aquaman, kok bisa dia naik cepet tapi nggak depo ya? Aquaman gitu ya. Emang udah hidupnya di situ. Mungkin ya. Iya. Mungkin ada sertifikasi lain nanti selain mermaid, mungkin ya kan ada sertifikasi Aquaman. Oke, sementara sampai di sini dulu topik kali ini. Ini terpaksa harus ditutup sekarang karena kalau tidak yang rugi adalah gue. Kehabisan pisang gorengnya. Karena mereka tadi nyepil gue enggak ya kan. Sebelum ini habis kita tutup di sini dulu. Oke ya, sampai jumpa lagi. Oke, dah.